الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين Sadaqallahul Azim. Terjemahan Quran Surat Yusuf ayat 23 sampai 29. Dan perempuan yang dia, Yusuf, tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Lalu dia menutup pintu-pintu, seraya berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukanku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Dan sungguh perempuan itu telah berhasrat kepadanya, Yusuf, dan Yusuf berkehendak kepadanya. Sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya, demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh dia, Yusuf, termasuk hamba kami yang terpilih. Dan keduanya berlomba menuju pintu, dan perempuan itu menarik baju gamisnya Yusuf dari belakang hingga koyak, dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia, perempuan itu, berkata, apakah balasan yang pantas terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih? Dia, Yusuf, berkata, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan dia, Yusuf, termasuk orang yang dusta.
Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan dia Yusuf termasuk orang yang benar. Maka ketika dia suami perempuan itu melihat baju gamisnya Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu benar-benar hebat. Wahai Yusuf, lupakanlah ini, dan istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang yang bersalah." Asbabun nuzul Quran Surat Yusuf ayat 23-29. Beberapa riwayat menjelaskan bahwa turunnya surat Yusuf berkaitan dengan permintaan para sahabat dan juga pertanyaan dari kaum Yahudi kepada Nabi Muhammad. Dalam riwayat yang disampaikan oleh para ulama seperti Al-Hakim dan Ibnu Jarir, disebutkan bahwa ketika Nabi sering membaca Al-Quran, para sahabat meminta agar beliau menyampaikan kisah-kisah yang dapat menjadi pelajaran. Menanggapi hal tersebut, Allah kemudian menurunkan ayat yang menjelaskan bahwa Al-Quran sudah berisi kisah terbaik. Menurut penjelasan ulama seperti Al-Qurtubi, turunnya surat Yusuf juga terkait dengan pertanyaan kaum Yahudi yang ingin menguji kebenaran kenabian Nabi Muhammad dengan menanyakan kisah Nabi Yusuf. Oleh karena itu, Allah menurunkan surat Yusuf sebagai kisah yang lengkap dan penuh hikmah. Kisah ini bertujuan memberikan pelajaran, menenangkan hati, serta menjadi penguat bagi Nabi Muhammad dan para sahabat dalam menghadapi tantangan dakwah. Pada ayat 23 dijelaskan bahwa perempuan yang tinggal serumah dengan Nabi Yusuf, yaitu Zulaikha, berusaha menggoda Yusuf agar menuruti keinginannya. Ia menutup semua pintu dan mengajak Yusuf mendekat. Namun Yusuf menolak dengan tegas dan berkata bahwa ia berlindung kepada Allah. Ia juga ingat bahwa suami Zulaikha telah berbuat baik kepadanya, sehingga ia tidak mau mengkhianatinya. Yusuf menegaskan bahwa orang yang berbuat zalim, termasuk pezina, tidak akan mendapatkan keberuntungan. Ayat 24, Zulaikha benar-benar memiliki keinginan terhadap Yusuf, dan secara manusiawi Yusuf juga sempat memiliki dorongan tersebut. Namun Allah menunjukkan tanda kekuasaannya sehingga Yusuf mampu menahan diri. Dengan pertolongan Allah, Yusuf dijauhkan dari perbuatan khianat dan dosa. Hal ini karena Yusuf termasuk hamba Allah yang ikhlas dan terpilih. Ayat 25, ketika situasi semakin memaksa, Yusuf segera berlari menuju pintu untuk menyelamatkan diri. Zulaikha mengejarnya dan menarik baju Yusuf dari belakang hingga robek. Saat itu, mereka bertemu dengan suami Zulaikha di depan pintu. Zulaikha kemudian mencoba membalikkan keadaan dengan menuduh Yusuf ingin berbuat tidak baik dan mengusulkan agar Yusuf dihukum. Ayat 26, Yusuf membela dirinya dengan mengatakan bahwa Zulaikha lah yang menggoda dirinya. Lalu ada seorang saksi dari keluarga Zulaikha yang memberikan solusi untuk mengetahui kebenaran. Ia mengatakan jika baju Yusuf robek di bagian depan, maka Yusuf yang bersalah. Ayat 27, sebaliknya, jika baju Yusuf robek di bagian belakang, maka Zulaikha yang berdusta dan Yusuf berkata benar. Ayat 28, setelah diperiksa, ternyata baju Yusuf robek di bagian belakang. Maka suami Zulaikha menyadari bahwa istrinya yang bersalah. Ia mengatakan bahwa kejadian ini adalah bagian dari tipu daya perempuan yang bisa sangat besar. Ayat 29, suami Zulaikha kemudian meminta Yusuf untuk melupakan kejadian tersebut agar tidak menyebar luas. Ia juga menyuruh istrinya Zulaikha untuk memohon ampun kepada Allah atas kesalahannya karena ia telah berbuat dosa. Namun, pada akhirnya peristiwa ini tetap tersebar di kalangan masyarakat. Nilai-nilai pendidikan dalam Quran Surah Yusuf ayat 23-29. Yang pertama, pendidikan menjaga kehormatan dari iffah, yang mana ayat ini menunjukkan bagaimana Nabi Yusuf mampu menjaga dirinya dari perbuatan zina meskipun berada dalam situasi yang sangat menggoda. Hal ini mengajarkan bahwa setiap individu harus memiliki kemampuan untuk menjaga kehormatan diri, terutama ketika menghadapi godaan yang besar. Sikap ini penting ditanamkan dalam pendidikan agar peserta didik memiliki akhlak yang kuat dan tidak mudah terjerumus dalam perbuatan tercela. Yang kedua, pendidikan keimanan dan ketakwaan. Ucapan Nabi Yusuf, "Aku berlindung kepada Allah," mencerminkan kesadaran spiritual yang tinggi. Dalam konteks pendidikan, nilai ini menekankan pentingnya menanamkan ketakwaan kepada Allah agar seseorang selalu merasa diawasi dan terhindar dari perbuatan dosa. Yang ketiga, pendidikan pengenalan diri, self-control. Meskipun memiliki peluang untuk melakukan perbuatan buruk, Nabi Yusuf tak mampu mengendalikan dirinya. Hal ini menggambarkan pentingnya kemampuan mengontrol hawa nafsu. Dalam dunia pendidikan, pengenalan diri merupakan keterampilan penting harus dibentuk agar peserta didik mampu mengambil keputusan yang benar dalam berbagai situasi. Yang keempat, pendidikan adalah syukur dan membalas kebaikan. Nabi Yusuf menolak ajakan tersebut juga karena ia tidak ingin mengkhianati tuannya yang telah berbuat baik kepadanya. Nilai ini penting dalam pendidikan untuk membentuk pribadi yang tahu berterima kasih dan tidak berkhianat. Yang kelima, pendidikan kejujuran dan keberanian.
Nabi Yusuf menyatakan kebenaran ketika dituduh. Nabi Yusuf tidak diam tetapi menjelaskan bahwa dirinya tidak bersalah. Dalam pendidikan, nilai ini penting agar peserta didik memiliki integritas dan tidak takut membela kebenaran. Yang keenam, pendidikan keadilan dan objektivitas. Dalam menilai adanya saksi yang memberi solusi dengan melihat bukti, robekan baju menunjukkan pentingnya keadilan dalam mengambil keputusan. Nilai ini relevan dalam pendidikan agar peserta didik bersikap adil dan objektif. Yang ketujuh, pendidikan tanggung jawab atas kesalahan ketika kebenaran terungkap. Istri pembesar Mesir diminta untuk memohon ampun atas kesalahannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kesalahan harus diakui dan diikuti dengan sikap bertanggung jawab. Dalam pendidikan, nilai ini penting untuk membentuk pribadi yang berani mengakui kesalahan dan memperbaiki diri. Yang kedelapan, pendidikan menutup aib dan menjaga keharmonisan. Suami wanita tersebut meminta Nabi Yusuf untuk tidak menyebarkan kejadian itu. Ini menunjukkan pentingnya menjaga aib orang lain dan menghindari penyebaran masalah yang dapat merusak keharmonisan. Dalam konteks pendidikan, nilai ini mengajarkan etika sosial dan pentingnya menjaga hubungan baik antar sesama.